Selamat sore untuk kita semuanya. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk saya bisa membagikan kebenaran Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini itu dapat menjadi motivasi dalam kehidupan kita, menjadi remah di dalam kehidupan kita untuk kita terus mengiring Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, sore hari ini di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, biarlah apapun yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi hidup kami, biarlah itu Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam Tuhan, untuk kami memiliki kepribadian yang terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu kami pada sore hari ini, yang Kau terus tuntun setiap kami sehingga kami bisa mengerti, sehingga kami bisa memahami dari setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom teman-teman semuanya. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini saya akan membuka dengan renungan saya dengan satu cerita bahwa bagaimana seorang yang dewasa di dalam Tuhan, bagaimana orang-orang memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan pada sore hari ini, saya memiliki satu cerita tentang anak kecil. Kita tahu bersama bahwa anak kecil itu adalah anak yang masih melekat kepada orang tuanya ketika dia masih kecil, dan segala sesuatunya itu, segala kebutuhannya pasti dia utamakan dan dia meminta kepada orang tuanya. Nah, dari anak kecil ini kita melihat kehidupan anak kecil ini membutuhkan sesuatu. Ketika dia membutuhkan apapun, pasti dia berpihak kepada orang tuanya untuk meminta sesuatu, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak kecil ini. Nah, dari anak kecil ini kita akan belajar apa yang harus kita pelajari dari anak kecil ini, apa yang harus tanamkan di dalam kehidupan kita tentang anak kecil ini. Nah, oleh sebab itu, sore hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, seperti anak kecil ini. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 dan ke-4. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Mari kita akan melihat bersama-sama dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Demikian jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, dari kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati saya secara pribadi, dan juga sangat-sangat mengingatkan saya secara pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita belajar dari kehidupan seorang anak kecil ini. Nah, bagaimana kehidupannya
sepenuhnya dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca bersama-sama, di sini dikatakan bahwa siapa yang menyambut aku seperti anak kecil ini, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, mari kita sama-sama akan melihat bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus memberikan penjelasan agar manusia memiliki hati yang benar seperti anak kecil ini. Memiliki hati yang benar, memiliki kehidupan yang benar. Bagaimana hidup kita, bagaimana hati kita yang benar-benar berbakti kepada Tuhan. Ketika anak kecil ini berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anak ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, mengapa Tuhan kehidupan anak kecil ini sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya? Nah, apa yang kita harus pelajari dari anak kecil ini? Yang pertama, karena anak kecil ini masih polos. Nah, anak kecil ini masih polos karena dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan dia tidak tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi sesuatu yang kita tidak miliki. Anak kecil ini tidak tahu. Anak kecil ini hanya mau apa yang dia butuhkan, kita memenuhi kebutuhan anak kecil ini. Nah, yang kedua, hatinya bersih. Anak kecil ini hatinya bersih. Jadi dia itu tidak tahu yang namanya, dia itu tidak tahu yang namanya buruk. Jadi anak kecil ini adalah hatinya polos, kehidupannya polos. Nah, yang kita pelajari yang ketiga dari anak kecil ini, hidupnya pasrah kepada orang tuanya. Nah, dari yang ketiga yang kita pelajari dari anak kecil ini, saya mau ngambil 3 poin yang untuk apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan anak kecil ini. Nah, kita akan melihat bersama-sama untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita memiliki kerendahan hati. Nah, kita belajar dari 2 ayat yang kita sudah bacakan bersama-sama. Kita melihat poin yang pertama yang kita belajar adalah memiliki kerendahan hati. Nah, kita sebagai pengikut Kristus yang telah bertobat dan seperti anak kecil yang dengan tulus dan rendah hati mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Nah, telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi warga kerajaan sorga. Nah, ketika kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Makanya kita akan mengalami hidup yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, memiliki kepercayaan diri untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Kita lihat dari kehidupan anak kecil ini, dia terus bergantung kepada Tuhan. Nah, memiliki keyakinan atau kepercayaan diri untuk terus bergantung kepada Tuhan, kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari diri kita, kehidupan kita, bahwa ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita akan mengalami perubahan hidup yang benar di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan kita akan hanya mengalami bahwa kemana kita harus bergantung dan kemana harus kita berhadap. Nah, dari firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa kehidupan kita tidak tergantung kepada siapapun. Kehidupan kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Tetapi kehidupan kita adalah benar-benar kita berfokus kepada Tuhan, benar-benar kita bersandar hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan satu-satunya
Juru Selamat dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah satu-satu penyelamat hidup kita. Oleh karena Dia, sehingga kita memiliki hidup yang benar di hadapannya. Poin yang ketiga, sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita memiliki hati yang benar-benar untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi apapun, tantangan apapun, cobaan apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita tetap memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Janganlah kita mencari Tuhan lain, jangan kita mencari orang lain, orang-orang yang menganggap kita itu yang kita percaya, tetapi marilah membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya teman-teman semua, ketika teman-teman semua berharap kepada Tuhan, ketika teman-teman semua bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa teman-teman akan mengalami kehadiran Tuhan, akan mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan teman-teman. Nah, dari 3 poin sama pelajari bahwa ketika kita memiliki hidup, ketika kita sungguh bergantung kepada Tuhan, di situ kita akan menikmati betapa kasihnya Tuhan yang begitu besar, dan situ kita akan mengalami bahwa kedamaian di dalam Tuhan itu ada di dalam diri kita juga. Nah, gimana firman Tuhan yang terus mengingatkan kita pada sore hari ini untuk kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, dari ketiga poin ini yang saya ajarkan pada bersama-sama, itu dari ketiga poinnya itu, yang pertama, memiliki kerendahan hati. Yang kedua, memiliki kepercayaan atau keyakinan di dalam diri kita. Yang keempat, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, atau sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita terus mengalami Dia di kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang terus bergantung kepada Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya undang untuk kita semua, pribadi lepas pribadi, untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang terus berkarya, berdaulat dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika teman-teman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya ketika teman-teman benar-benar percaya Tuhan, benar-benar memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman akan mengalami perubahan hidup. Teman-teman akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan teman-teman. Bahwa segala persoalan, segala itu, ketika teman lari kepada Tuhan, saya percaya bahwa di situ Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, bahwa di situ teman-teman juga akan mengalami jalan keluar. Karena saya percaya bahwa siapa yang berharap kepada Tuhan seperti anak kecil ini, maka Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada sore hari ini Tuhan. Bagaimana kami memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana kami memiliki kerendahan hati, memiliki hidup yang percaya kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami terapkan dalam hidup kami, dapat kami menghidupi firman-Mu ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menolong kami untuk kami terus mengerti dari setiap firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan otoritas-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.